Dari Forum Ormas NTT Bersatu. Di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Subdit Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Alergo, di mana di 2 minggu terakhir ini kami melihat kekisruan yang terjadi di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan sekali akibat dari pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Romo Patris Alergo, yang dimana bagi kami itu telah masuk pada ranah penistaan terhadap agama. Oleh karena itu di siang hari ini kami telah melakukan pengaduan secara resmi di Cyber Polda NTT untuk nantinya dikaji oleh ahli, di mana memenuhi unsur atau tidaknya nanti kita akan menunggu hasil daripada sepulangnya Bapak Dirkrimsus untuk kita melanjutkan pada tahap BAP. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Romo Patris Alergo ini sangat melukai sekali hati umat Kristiani, khususnya umat Kristen Protestan, di mana dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa umat Kristen Protestan adalah serigala berbulu domba, umat Kristiani tidak layak masuk surga, dan umat Kristiani adalah ajaran yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Jadi menurut kami ini bagian daripada penistaan agama. Oleh karena itu untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi hal-hal yang timbul dari opini yang dibangun sepihak oleh Romo Patris, kami melaporkan dia secara resmi. Di kesempatan ini juga kami mempertanyakan di mana Uskupan Agung Kupang di saat hal ini terjadi, di mana SKUB, di mana pejabat pemerintah publik yang seolah-olah diam terhadap polemik yang ada, yang mana kita tahu bahwa ini akan memicu respon balik daripada umat Kristen Protestan yang dapat mengganggu stabilitas ataupun tatanan hidup bertoleransi yang ada di Kota Kupang ataupun NTT pada umumnya. Jadi kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti maksud saya, agar oknum daripada Romo Patris ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan di publik. Kita tidak tidak menjurus pada agamanya, tetapi pada oknumnya yang telah menurut kami menyimpang daripada ajaran itu sendiri. Penyampaiannya cukup melukai hati umat Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Hari ini kami Forum Ormas NTT Bersatu hadir di Polda bersama Ketua Koordinator Umum melaporkan akun Patris Alergo yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Kita tahu dari 6 agama ini sudah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, maka tidak ada warga negara yang saling memfitnah, saling menghina. Karena itu merupakan asas penistaan agama, baik itu agama manapun yang memfitnah agama lain wajib diproses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Forum Ormas NTT Bersatu ini yang hadir ini bukan karena kami orang Kristen, tapi publik harus tahu bahwa di dalam Forum Ormas NTT Bersatu itu menghimpun seluruh agama-agama ini di dalamnya itu. Jadi ketika ada problem atau masalah yang menyerang agama tertentu, kami pun akan bangkit untuk melaporkan hal yang sama. Bukan karena kami hadir ini kami membela agama Protestan, tidak. Tapi kami tidak mau ada polemik-polemik yang terjadi ke depan mengganggu Kamtibmas di Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya di NTT tapi khususnya di Indonesia ini. Karena
akun ini menyerang agama Kristen Protestan secara menyeluruh, secara protestantisme, artinya aliran-aliran atau sekte yang mengajarkan kesesatan itu. Mungkin salah satu pesan yang kontroversi yaitu ajaran agama Kristen itu ketika beribadah ajaran suka baku naik. Entah maksud apa, nanti sudah dilaporkan kami. Ada beberapa korban sudah sampaikan bahwa kami sudah melaporkan beberapa video-video TikTok dan video-video YouTube supaya dapat diperiksa dan digelar perkara oleh penyidik untuk naik tahap BAP. Kami berharap laporan kami ini dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga dapat menertibkan orang-orang yang berpotensi untuk seperti beliau ini ke depan, sehingga ke depannya ini kerukunan antar umat beragama, toleransi kita tetap terjaga, karena kita NTT khususnya di Kota Kupang ini dijuluki kota toleransi dan kota kasih di Nusa Tenggara Timur ini. Maka wajib kita pupuk, wajib kita bina agar keharmonisan kita tetap terjaga ke depan. Terima kasih. Dari saya hanya ingin menambahkan poin-poin, paling semua sudah diutarakan. Jadi saya hanya mau menambahkan bahwa tupoksi daripada seorang Romo yang mengajarkan kasih, bukan menyebarkan ajaran kebencian. Nah ini sudah menyalahi juga tupoksi dari seorang Romo. Maka itu Romo Patri, kalau Anda melihat rekaman ini, Anda melihat video ini, kami nyatakan Anda mau segera berubah. Buat pernyataan Anda di publik untuk minta maaf kepada kami. Kalau tidak, kasus ini tetap akan berjalan. Terima kasih. Ya, kita tambahkan sedikit. Artinya ini himbauan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun masyarakat Indonesia, terkhusus kepada umat Kristen Protestan untuk tidak terprovokasi, ya, tetap menahan diri, tetap percayakan hal ini kepada pihak kepolisian dalam mengusut dan juga memproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mungkin hanya ini pesan dari kami. Semoga ini menjadi akhir daripada polemik yang ada, untuk kita tetap bergandengan tangan, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun di Republik ini. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Dia pelaporan dari forum atau ormas NTT Bersatu terkait konten-konten dari Romo Patris Alirgo. Oke, ini negara hukum dan setiap orang berhak untuk melaporkan. Oke, kita tunggu saja sebagaimana langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Harapan kita bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan Romo Patris juga mendapatkan keadilannya ya. Oke. Kita mendoakan Romo Patris Alirgo agar mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua yang terlibat dapat keadilannya masing-masing ya. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.